Gadis dingin tuan muda. Bab 043. Lo mau bolos? Tanya Algaskar pada Bara, dia berpikir mungkin Bara mau tenangin diri dulu. Iya Al, gue di sini dulu aja, ya udah. Gue masuk Arumi nanti nyariin gue, pamit Algaskar. CK. Bucin lo, ujar Bara terkekeh melihat tingkah bucin Algaskar. Dulu Algaskar tidak akan repot-repot masuk kalau sudah duduk di sini, apalagi semua teman-temannya bolos, tapi karena sekarang dia punya Arumi jadi dia nurut kalau misal diminta masuk. Algaskar hanya berdehem lalu turun menuju kelas. Dehem Algaskar, guru itu menoleh dan melihat Algaskar. Algaskar, kamu tidak bolos juga? Tanya guru itu memastikan, tumben sekali bos mereka ada di kelas sedangkan para anggotanya bolos. Ya udah kita lanjut pelajarannya, alis sang guru saat tahu Algaskar tidak suka ditanya-tanya seperti itu. Pulang sekolah, seperti biasa Arumi akan pulang bersama Algaskar, dia sudah jarang bawa motor ke sekolah semenjak berhubungan dengan Algaskar. Jadi mau kemana nih? Langsung ke markas? Tanya Raka. Kesana aja yok, males gue balik dulu, ujar Romeo. Ya udah, yang lain gimana? Gue balik, ujar Algaskar, mereka mengangguk mengerti, pasalnya ada bu bos mereka. Gue juga, cetus Bara, tumben. Nggak langsung ke markas. Heran Karel. Gue ada urusan, jawab singkat Bara. Oke deh nggak apa-apa, kalau gitu kita duluan, lalu yang lain pergi dari sana, hanya tersisa Arumi, Algaskar, dan Bara. Gimana? Tanya Algaskar pada Bara. Gue akan coba, putus Bara, semoga berhasil, semangat Algaskar, thanks, gue duluan, pamit Bara. Hati-hati, yuk pulang, ajak Algaskar, panggil Arumi. Algaskar menoleh menunggu Arumi melanjutkan, sebelum dia menjalankan motornya. Bara ada masalah. Kok dia kayak aneh gitu? Tanya Arumi penasaran. Masalahnya sama Kiara, jawab Algaskar. Mereka ada hubungan apa sih? Penasaran Arumi. Nggak usah kepo, decak Algaskar. Ya udah, siapa juga yang kepo, kesal Arumi. Lalu diam tidak lagi berbicara. Algaskar tidak menanggapi, dia menjalankan motornya kembali ke rumah Arumi. Beberapa menit mereka sampai, lo ganti baju aja gue tunggu, entar makannya di jalan aja, ujar Algaskar. Arumi langsung masuk mengganti baju lalu keluar kembali. Lo nggak mau ganti baju dulu? Tanya Arumi. Entar singgah ke apartemen gue aja dulu, jawab Algaskar. Arumi mengangguk lalu naik ke atas motor Algaskar. Ini di mana? Tanya Arumi merasa asing dengan tempat ini. Ini markas Alister dulu, markas Alister. Arumi bingung dan melihat sekeliling yang terlihat tidak berpenghuni. Dulu markas Alister di sini, sebelum pindah ke sana, tunjuk Algaskar ke arah markas Alister yang baru, tidak jauh dari tempatnya berdiri sekarang. Gedung di depannya ini adalah markas pertama Alister tapi karena pindah jadi tempat ini tidak lagi digunakan, hanya digunakan sebagai gudang, dan disinilah Sonia dan beberapa anak buah Felix disekap. Ayo masuk, ajak Algaskar masuk lebih dulu, diikuti Arumi. Di dalam ada beberapa anggota Alister yang menjaga. Di mana Sonia? Tanya Arumi tidak sabaran. Dia ingin bertemu dengan Sonia secepatnya. Di dalam ruangan itu, tunjuk salah anggota Alister menunjuk sebuah pintu di sudut. Arumi menoleh ke arah Algaskar. Gue boleh nggak temuin Sonia sendiri? Izin Arumi. Enggak, larang Algaskar. Kenapa? Lo bisa hilang kontrol. Enggak, gue janji, dia udah omongin semua rahasianya, gue udah tahu dan gue enggak akan terpancing lagi, gue janji Arumi berusaha meyakinkan Algaskar. Tapi, please,
Mohon Arumi menampilkan wajah yang membuat Algaskar menelan ludahnya. Detik berikutnya Algaskar tersadar dan menyapukan pandangannya ke arah semua anggotanya. Melihat mereka memusatkan pandangan ke arah Arumi, Algaskar langsung memberikan mereka tatapan tajam. Mereka langsung menunduk tidak berani melihat ke arah ketua mereka. "Ai, Allah!" teriak Arumi. Algaskar menoleh kembali ke arah Arumi dengan tatapan tajam. Arumi langsung terdiam melihat tatapan Algaskar, dia tidak tahu salahnya di mana. "Siapa yang nyuruh lo kayak gitu?" desis Algaskar. Gue kenapa?" tanya Arumi. "Jangan pernah tunjukin ekspresi lo itu di depan umum," tegas Algaskar. "Ekspresi apaan?" bingung Arumi. "Sana masuk," suruh Algaskar tidak menanggapi lagi pertanyaan Arumi. "Kemana?" tanya Arumi. "Katanya mau ketemu Sonia sendiri." "Sana masuk, gue tunggu di sini, kalau ada apa-apa lo teriak aja." Algaskar meminta Arumi masuk. Arumi menurut saja karena dia memang ingin masuk sendiri. Setelah Arumi tidak lagi terlihat, Algaskar kembali ke mode dingin dan menatap seluruh anggotanya. "Jangan pernah berani tatap dia lebih dari 5 detik. Kalau berbicara usahakan mata kalian jangan ke arahnya," perintah Algaskar tegas, dan langsung diangguki mereka semua. Tanpa membantah. "Di mana anak buah Felix?" tanya Algaskar. Salah satu anggotanya menunjuk ruangan di depan ruangan tempat Sonia disekap. Algaskar berjalan dan masuk ke dalam ruangan tempat anak buah Felix. "Lepasin kami!" teriak orang kepercayaan Felix saat melihat Algaskar masuk. "Kalian pikir kalian bisa lolos setelah berniat menyakiti Arumi?" sinis Algaskar menatap tajam mereka semua. "Kami tidak ada urusan apapun sama kalian, ini hanya urusan bos kami dengan gadis itu," ujarnya membela diri. Bak Algaskar mendaratkan satu bogeman mentah di wajah salah satu anggota Felix. "Kalian juga ikut membantunya bangsat!" teriak Algaskar di hadapan mereka. Mereka yang tadi berani menjadi terdiam, melihat kemarahan Algaskar mereka cukup takut. Algaskar yang merasa tidak bisa mengontrol emosi di hadapan mereka memilih keluar dari ruangan itu, jangan sampai dia hilang kendali. Di tempat yang sama tapi di ruangan berbeda, Arumi melihat Sonia duduk di sebuah kursi dengan keadaan diikat dan penampilan yang berantakan. Tidak ada raut kasihan di wajah Arumi memandang kondisi menyedihkan Sonia. "Hai Sonia." Sapa Arumi tersenyum miring. Sonia yang mendengar namanya dipanggil oleh orang yang tidak asing langsung mendongak. "Arumi sialan kamu, lepaskan saya." "Apa yang kamu lakukan?" "Lepaskan saya anak sialan," teriak Sonia berontak tapi tenaganya sudah habis jadi dia hanya bisa menggeliat kecil di atas kursi. "Apa yang kamu rasakan tidak sepadan dengan apa yang saya dan ibu saya rasakan. Sonia kamu akan menerima semua akibatnya." Arumi menatap tajam Sonia. "Tidak akan semudah itu Arumi, kamu pikir saya melakukan dengan sendiri. Sebentar lagi saya akan bebas dan membalas kamu," gertak Sonia tidak tahu diri. "Siapa yang kamu andalkan Feli?" "Hahaha Sonia. Sonia kamu pikir Felix akan sudi membantu kamu lagi?" "Cih tidak," cibir Arumi. "Jangan terlalu senang Arumi, walaupun Felix di penjara tapi koneksi dia banyak, bahkan mungkin dia sudah tahu saya disekap sama kamu," ujar Sonia. "Oh iya. Setelah dia juga mendengar ini," ucap Arumi kemudian memutar percakapan mereka kemarin, di mana Sonia mengakui semua kejahatannya. Mata Sonia membola mendengar itu, dia tidak sadar kalau sedang direkam, yang dia lihat kemarin keadaannya menegang makanya dia semakin mengompori Arumi dan tidak sadar mengatakan yang sebenarnya, tapi dia pikir tidak ada yang sempat merekam karena kemarahan Arumi. "Arumi dasar licik kamu, jangan pernah kamu memberikan itu pada Felix, dia tidak akan percaya dengan semua omongan kamu," teriak Sonia berusaha melepaskan diri. Dia tidak ingin sampai Felix mendengar itu semua, bisa habis Sonia. Iya. Tapi kenapa nggak dicoba dulu?"
santai Arumi menikmati wajah tegang Sonia. Setelah saya memberitahu ini sama Felix, saya akan kasih tahu dia di mana kamu sekarang. Saya mau lihat dia mau menyelamatkan kamu atau tidak. Arumi biadab kamu. Teriak Sonia tapi suaranya semakin mengecil karena kehabisan tenaga. Lebih biadab siapa? Saya atau kamu? Arumi, kalau sampai ayah kamu tahu semua kelakuan kamu, mungkin kamu tidak hanya akan dipukul tapi juga dibunuh, ujar Sonia, membuat Arumi terdiam. Tapi detik selanjutnya Arumi kembali tersenyum miring. Kamu pikir saya masih sama seperti dulu, yang diam karena dihina, yang diam karena tidak diinginkan, yang tidak pernah membela diri saat semua kesalahan dilimpahkan kepada saya, yang tidak melawan saat saya hampir mati di tangan ayah saya sendiri hanya karena kesalahan yang tidak saya lakukan, yang diam walaupun setiap hari diperlakukan seperti binatang oleh ayah saya sendiri hanya untuk membela orang-orang tidak tahu diri seperti kalian. Teriak Arumi menggebu, dia mengeluarkan semua yang dia rasakan, kali ini bukan ingin menghabisi Sonia tapi meluapkan emosi yang dia tahan bertahun-tahun atas perlakuan ayahnya. Dek, bukan Sonia, tapi Algaskar. Tanpa mereka sadari Algaskar mendengar semua omongan Arumi tentang kehidupan yang Arumi jalani. Dia tadi berniat masuk takut Arumi hilang kontrol lagi seperti kemarin, tapi mendengar Sonia membahas tentang ayah Arumi, Algaskar mengurungkan niatnya. Sampai Arumi mengatakan tentang perlakuan sang ayah, Algaskar diam mematung, dia juga tidak berniat masuk, dia akan mendengar semuanya, dia hanya akan pantau jangan sampai Arumi kalap lagi. Apa yang lo sembunyiin Arumi? Guman Algaskar dalam hati. Dengan tangan terkepal kuat tiba emosi dalam dirinya meluap mendengar apa yang pernah Arumi alami. Tapi dengan sekuat tenaga dia tahan. Kembali ke Arumi dan Sonia. Arumi, kamu tidak akan bisa melawan ayahmu. Sonia yakin Arumi tidak akan bisa melawan ayahnya. Sekarang Sonia tahu sekuat apapun Arumi, dia tidak akan bisa melawan ayahnya sendiri. Itu kenapa Sonia akan membuat Naila tetap menjadi anak kesayangan Tuan Aksara. Pantas saja selama ini Sonia tidak pernah bisa menyentuh Arumi, atau memperlakukan seperti yang ayahnya lakukan karena Arumi selalu melawan. Ternyata bukan karena Arumi lemah tapi karena Arumi tidak akan melawan ayahnya. Pikir Sonia. Itu dulu. Sudah cukup semua luka yang saya dapatkan di tubuh saya, itu tidak akan bertambah, tekad Arumi yakin, dia tidak akan membuat hidupnya hancur lagi. Brengsek! Teriak Algaskar dalam hati, dia ingin melampiaskan emosinya. Algaskar pergi dari sana melihat Arumi sudah tenang, dia juga tidak peduli, dia akan sangat mendukung jika Arumi berniat membunuh Sonia. Kemarin Algaskar tidak membiarkan Arumi membunuh Sonia karena tidak ingin Arumi jadi pembunuh. Dia berpikir dendam Arumi hanya karena Sonia membunuh ibunya, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Algaskar yang tahu tidak bisa menahan emosi, dia ingin menghancurkan mereka semua. Tapi berusaha dia tahan di depan Arumi, dia yakin Arumi tidak ingin dia tahu. Dia akan menunggu sebentar lagi sampai Arumi mau cerita sendiri. Tapi jika kesabaran Algaskar sudah habis, dia akan mendesak Arumi. Dan disinikah Algaskar di luar markas tempat Sonia disekap. Aar, bak, bak, bak. Algaskar menghajar tembok sampai tangannya mengeluarkan darah. Emosinya meluap, dia sengaja keluar jangan sampai menyakiti orang, atau temannya sendiri, terutama Arumi. Algaskar tidak bisa mengontrol emosinya mendengar semua pengakuan yang Arumi ucapkan. Arumi, apa yang lo alami selama ini? Kenapa lo sembunyikan hal besar ini sama gue? Frustasi Algaskar, setiap dia mengingat ucapan Arumi emosi Algaskar meluap kembali. Aditya Aksara, Anda akan mendapatkan balasan, Algaskar tersenyum devil. Apa yang Sonia katakan? Arumi tidak akan bisa melawan ayahnya, tapi gue bahkan bisa membunuhnya, desisi Algaskar dengan tatapan tajam. Bak, bak. Aii, panggil teman-temannya yang baru saja datang. Mereka melihat Algaskar mengamuk, mereka tidak tahu apa yang terjadi tapi melihat kondisi dan kemarahan Algaskar. Ini bukan hal sederhana. Allo, kenapa? Tanya Karel. Pergi, usir Algaskar dengan tegas.
Al tenang, apa yang terjadi? Semuanya heran, mereka sebenarnya cukup takut terakhir Algaskar Semara ini beberapa tahun lalu waktu mereka bertarung dengan geng lain, tapi ini lebih parah dari yang dulu. Gue bilang pergi, pergi. Teriakan murka Algaskar. Ai, Bak, Karel mendapatkan satu bogeman dari Algaskar. Raka dan Romeo langsung menolong Karel dan membawanya pergi dari sana. Lo nggak apa-apa? Tanya Raka. Iya nggak apa-apa Tangs, jawab Karel mengusap sudut bibirnya, pukulan Algaskar tidak main-main. Apa yang terjadi? Kenapa Al jadi gini? Heran mereka. Gue juga nggak tahu, di dalam juga nggak ada keributan aman aja, tapi Al ngamuk. Sendiri, jawab Romeo. Gue nggak nanya ama lu, toyor Raka. Lah terus lo nanya siapa? Ya siapa aja gitu, di sini cuma kita, masih untung lo gue jawab, kesal Romeo. Kalian ngapain ribut sih, itu si Al gimana? Cara tenanginnya gimana? Bingung Karel. Sekaligus kesal, bisa-bisanya mereka malah ribut. Kalian ngapain? Tanya Arumi datang dari belakang, mereka langsung menoleh. Nggak ngapa-ngapain kok hehe, jawab Romeo bodoh. Arumi hanya acuh, dia tidak bisa bercanda sama seperti Algaskar datar. Al mana? Tanya Arumi, itu di depan ngamuk, hub mulut Romeo langsung dibekap oleh Raka dan Karel. Ha, ngamuk. Arumi berniat keluar untuk menyusul tapi dihalangi oleh mereka. Bu bos jangan, kenapa? Ai lagi ngamuk? Nih Karel aja dihajar sama dia, Al kenapa? Tanya Arumi. Kita juga nggak tahu, pas kita datang dia udah hajar tembok sampai tangannya berdarah. Rakasan Karel melotot pada Romeo, kenapa diomongin sih? Gue susul dulu, Arumi langsung keluar menyusul Algaskar, dia tidak tahu kenapa. Algaskar ngamuk padahal tadi sebelum dia masuk dia baik-baik aja. Lo ngapain ngomong monyet? Kalau sampai Bu Bos kenapa-napa, lo mau disalahkan. Omel Raka. Gue mana tahu, elak Romeo. Ngapain ribut lagi sih, susul, teriak Karel. Mereka langsung keluar. Arumi mencari keberadaan Algaskar, dia melihat sekeliling tapi tidak menemukan. Al, mana sih? Cari Arumi. Arumi, Romeo, Raka dan Karel menghampiri Arumi yang berdiri di depan. Al mana? Tanya Arumi. Di sana, tunjuk Romeo di sebelah kiri. Arumi langsung berjalan ke arah sana, saat hampir sampai dia bisa mendengar suara pukulan. Arumi yang yakin itu Algaskar mempercepat langkahnya, dia bisa melihat Algaskar dengan keadaan kacau. Bahkan lebih kacau dari yang teman-temannya lihat. Ai, seru Romeo, Raka, dan Karel saat melihat keadaan Algaskar, sedangkan Arumi hanya terpaku tidak mampu bersuara. Algaskar tidak menoleh saat mendengar namanya dipanggil, dia tahu itu teman-temannya dia hanya tidak tahu Arumi ada di sana juga, dia tetap menempelkan kepalanya ke tembok. Teman-teman Algaskar menghampiri. Pergi. Ujar dingin Algaskar, dia berusaha mengontrol dirinya. Ai keadaan lo, mereka tidak melanjutkan perkataan melihat keadaan Algaskar yang kacau, bahkan tangannya sudah penuh darah. Gue bilang pergi ya pergi, gertak Algaskar, dia berniat memukul teman-temannya tapi sebuah suara menghentikan pergerakannya. Ai, suara seorang gadis berhasil menghentikan pergerakan Algaskar, melihat Algaskar. Diam Arumi langsung menghampiri. Al apa yang terjadi? Lo kenapa? Tanya Arumi cemas melihat keadaan Algaskar. Algaskar menarik tangannya yang siap dia layangkan ke wajah teman-temannya saat mendengar seseorang memanggilnya. Dia menoleh ke arah Arumi yang berdiri di sampingnya, tanpa berucap Algaskar menarik Arumi ke dalam pelukannya, memeluk dengan erat seolah ingin meremukkan. Tiba-tiba amarah Algaskar hilang entah kemana setelah kedatangan Arumi. Arumi sendiri hanya diam saja di peluk walaupun sedikit sesak tapi dia tahan. Dia tahu.
Algaskar sedang tidak baik-baik saja terdengar dari nafas yang memburu. SSSTT, Algaskar tidak membiarkan Arumi bersuara, dia hanya ingin memeluk Arumi untuk meredakan emosinya. Karena sejak tadi emosinya tidak mereda bahkan semakin meningkat setelah kedatang teman-temannya, tapi saat Arumi yang datang tiba-tiba emosinya hilang.